oke, kok nih orang apa ya gini banget ya lifestyle-nya kayak he doesn't hang out that much, he doesn't buy stuff that much. I mean, Oke. bisa ya ada di ibu kota tuh orang yang kayak gini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jason Anmus bersama gue, Jason Anmus. Hari ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial banget, yaitu pasangan gue sendiri, yaitu Olivia. Say hi. Hai. Ya, ya jadi kita nih pengen apa ya? Pengen sharing juga ke teman-teman semua biaya-biaya apa aja sih yang sebenarnya kalau orang-orang mau ngekos itu tuh biaya apa aja yang biasa keluar. Nah, mungkin buat teman-teman sendiri yang emang mau ngekos atau mungkin yang sekarang lagi ngekos. Nah, dengan adanya pembicaraan ini mungkin kalian bisa dapat insight, oh, kira-kira berarti biaya-biaya kayak gini tuh bisa dikurangin loh, bisa diminimalisir loh. Ya harapannya seperti itu. Jadi kita langsung aja yuk ngomong sama Olive. Halo So, yang. hai. Ya jadi yang kan dilema orang-orang pengen ngekos itu adalah kayak biayanya gede, terus juga apa aja sih yang kira-kira biaya yang sebenarnya tuh sering keluar gitu kalau ngekos itu. Oke. Mungkin gue lebih ke sharing kali ya sekarang. Kalau untuk ngekos sih banyak banget biaya yang harus disiapin gitu loh, dipikirin. Pertama tergantung kalian pilih kosnya ya pengennya yang eksklusif atau yang biasa-biasa aja. Kalau saya pribadi sih sebenarnya standar ya. Tapi saya tuh nyarinya biar yang gak ribet tuh harus yang kamar mandinya dalam. Ya, yang kamar mandi dalam biar nggak ribet dan nggak harus sharing sama yang lain kan. Kalau di luar it's kinda riskan kan kalau. Iya kalau keluar apa jam 12 malam Iya, juga riskan juga kan, takut hantu ya juga. kan, Enggak lah, bukan berak ya hantu. kan, tiba-tiba ada hantu, malas ini akhirnya Enggak. berak di tong sampah. Nah, Enggak. Terus habis itu apa lagi ya? AC mungkin. AC. Kalau AC standar sih ya sebenarnya. Tapi mungkin ada yang pengen ya apa ya kipas angin cukup. Tapi kalau gue pribadi sih prefer ke AC ya. Terus apalagi ya? Kitchen. Kitchen. Tapi kitchen itu biasanya kalau yang standar sharing kitchen. Oh iya ya. Kalau Dapur gabungan. iya, kalau mau yang di dalam kamar, well that's eksklusif, lebih ke apartemen kali ya kalau kayak Ya. gitu. Terus apa lagi ya? Yang harus dipikirin ya safety-ness-nya sih. Jadi sebenarnya itu hal pertama yang kita mesti ketahuin itu kira-kira kita mau kos yang seperti apa ya. Ada yang mungkin kamar mandi di dalam, ada yang kamar mandi di luar. Tentu biayanya juga beda-beda guys gitu. Kalian itu juga mesti sesuaiin berapa biaya-biaya yang kalian sanggup untuk lakuin. Cuman kan ini kan kita ngambil dari sudut pandang kita aja gimana sih gitu kan. Nah selain biaya kos sendiri mungkin kayak biaya-biaya kebutuhan pokok itu gimana ya? Maksudnya kamu tuh aqua mungkin atau apa hal yang penting ya? Oke. Tergantung sih sebenarnya kalau kita pilih misalnya kosan gue nih. Itu ada di range harga normal kosan pada umumnya. Iya. Terus di situ sebenarnya udah disediain dispenser di bawah. Oke. Jadi tapi itu cuman seminggu sekali doang. Jadi isi aqua galonnya itu cuman disediain sama ibu kosnya seminggu sekali. Minggu sekali. Dan kalau di kosan gue sendiri itu ada sekitar 9 apa 10 orang. Jadi kayaknya itu nggak akan cukup satu galon aqua untuk seminggu. Jadi emang 10 harus orang. beli sendiri gitu ya? Nah kalau gue beli aqua sendiri. Nah tapi gue gue biasa sediain tuh aqua yang 1 liter itu, Ya. tapi untuk seminggu. Untuk seminggu. Jadi Jadi di stok ya? Iya di stok. Jadi selain mungkin gue hemat karena ada aqua galon di bawah yang bisa gue refill, tapi gue sendiri punya stok aqua sendiri. Jadi in case habis atau gimana ya gue sendiri punya. Tapi yang 1 liter aja, nggak harus yang galon. Karena kan gue kosan gue tuh di lantai 2 ya. Jadi kan agak ribet kalau misalnya gue sendiri harus ngangkat ke atas atau gimana. Jadi ya yang 1 liter aja. Dan itu untuk seminggu biasanya gue stoknya. Itu selain dari aqua apa lagi yang Listrik. Kalau Listrik, gue token ya? di kosan gue token. Jadi sebenarnya gue bukan stok sih, tapi gue ngisi listriknya itu either untuk seminggu atau untuk per 3-4 hari. Ya. Iya, kayak gitu. Tergantung sih pemakaian listrik. Kalau misalnya kita banyak kegiatan di luar, Ya.
itu bakal lebih hemat listriknya pasti. Asalkan ya AC-nya dimatiin, jangan dibiarin hidup karena biasanya kan ruangan yang ditinggal tanpa AC tuh ya panas kan, Benar, dalamnya panas. uapnya di dalam. Jadi banyak yang kayak ninggalin AC-nya tuh tetap hidup, tapi sebaiknya dimatiin sih AC-nya kalau mau hemat. Apalagi kita tuh banyak kegiatan di luar, bagi yang kerja ya matiin lah AC-nya, ngemat listrik gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu-gitu bagusan gimana sih kalau apakah kita beli listriknya itu langsung banyak dalam 1 bulan buat 1 bulan atau emang kayak seminggu aja nunggu ini? Menurut Itu kamu gimana? tergantung sih. Kalau gue apa ya, sebenarnya nggak apa-apa, mungkin lebih baik ya dalam sebulan aja Ya. langsung gitu loh. Tapi gue lebih prefer yang semi per minggu. Nggak tahu kenapa, tapi emang dari dulu gue begitu per minggu dan konsisten sih. Nggak ngerti. Maksudnya pemakaiannya nggak berlebih, nggak kurang. Bahkan mungkin sempat yang kayak gue nge-save listrik tuh sangat-sangat banyak nge-save listrik karena mungkin gue banyak banget kegiatan yang harus entah kerjaan di luar kota atau misalnya gue pulang kampung ke Manado, jadi ya gitulah, Oh, hemat. jadi malah jatuhnya lebih hemat ya. Ini merupakan caranya Olive juga untuk menghemat berarti ya. Karena setiap orang juga punya cara masing-masing ya guys ya. Mungkin lo beda dengan Olive juga, tapi ya ini bisa menjadi insight juga buat teman-teman semua kayak oh ini bisa loh cara ini dipakai untuk kayak lebih reduce the cost gitu kan. Tapi menurut kamu He nih yang taught kayak me a lot about gimana memanage uang, ya membedakan mana needs and wants.